Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Miftahudin, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP kelas 7. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga mungkin sudah ada yang mendapatkan materi bilangan pecahan ini ya. Bagi kalian yang sudah mendapatkan, kalian eh, dengan melihat tayangan ini mudah-mudahan semakin paham ya. Bagi yang belum, mari kita simak bersama agar materi bilangan pecahan ini betul-betul kalian pahami dengan baik. Anak sahabat Erlangga, mungkin kalian pernah nih menjumpai di toko swalayan, supermarket gitu ya, ada tulisan harga ya. Sepatu ini misalnya 500.000, kemudian diskon 30% ditambah 20% ya. Sebetulnya tayangan 30% plus 20% ini adalah bentuk dari bilangan pecahan ya. Jadi kalau anak-anak sahabat Erlangga cermati, ternyata bilangan pecahan ini ada di kehidupan kita sehari-hari ya, sangat dekat bahkan ya. Kalian juga dengan melihat ini bisa nih memprediksikan ya, atau menentukan berapa uh, uang yang diperlukan untuk membeli sepasang sepatu ini ya. Baik, sebelum Pak Mita melanjutkan, seperti biasa Pak Mita akan menyampaikan tips pencegahan COVID-19 ya, menggunakan masker bagi yang sakit atau tidak. Inisiatif selalu jaga jarak, fokus selalu minta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa, tetap di rumah saja kecuali ada kepentingan yang mendesak, ayo sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan atau keramaian, kemudian untuk meningkatkan imun, ya istirahat cukup dan olahraga teratur, dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur, ini sangat penting ya, kemudian mengikuti arahan dan himbauan pemerintah, yang terakhir ini, yang paling penting ini anak sahabat Erlangga menikmati hidup dengan gembira, bahagia ya. Dimanapun kalian berada harus tetap gembira, tetap semangat, tetap bahagia. Karena kita akan terpelihara imunnya sehingga terhindar dari segala macam penyakit ya, termasuk COVID-19. Baik, pengalaman belajar yang harapannya kalian peroleh. Yang pertama menyatakan besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan pecahan, ya, baik itu pecahan biasa, campuran persen, dan pecahan desimal. Yang kedua menyatakan pecahan senilai, kemudian yang ketiga mengurutkan pecahan dari terkecil atau terbesar, kemudian menyelesaikan operasi hitung, baik itu tambah, kurang, kali, dan bagi, ya, termasuk operasi campuran dengan mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Baik, Pak Miftah akan mulai dari apa itu bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. B juga bukan faktor dari A ya. A selanjutnya A ini disebut sebagai pembilang, jadi yang atas ini ya disebut pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut, yang bawah ini disebut sebagai penyebut. Oke, bagaimana cara menyatakan bilangan pecahan? Cara menyatakan bilangan pecahan ada 4 cara ini ya. Satu yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni kalau kalian cermati ini contohnya 3/5, 7/8, 12/13. Artinya apa ini? Pembilangnya selalu lebih kecil daripada penyebutnya. Ini disebut sebagai pecahan murni. Sedangkan pecahan yang tidak murni, kalian lihat contohnya, 8/5, 9/7, 17/11. Ya. Kalian bisa mencermati bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya, ini disebut sebagai pecahan tidak murni.
Cara menyatakan bilangan pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Ya, apa itu pecahan campuran? Pecahan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Biasanya ini contohnya ya, 2, 1/3. Ya, 3, 2/5, 5, 3/4. Oke. Cara menyatakan yang ketiga adalah persen ya, seperti yang tadi gambar sepatu tadi, persen ya. Pecahan berpenyebut 100 ya. Misalnya nih ya, 40/100 ini bisa ditulis dengan 40% ya. Kemudian 37,5% ini sama loh, bisa ditulis juga 3/8. Jadi persen ini tulisnya seperti ini, bisa bilangan bulat 40%, bisa juga pecahan campuran ya 37,5%. Yang ini sebenarnya sama dengan 3/8. Kemudian cara menyatakan yang keempat adalah pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 ya, 10.000, 100.000 dan seterusnya ya. Ditulis dengan tanda koma. Ini misalnya ini 3/10 itu kalau dinyatakan dengan desimal adalah 0,3 ya. Kemudian 3/4 dinyatakan dengan desimal 0,75. Namanya desimal. Di bilangan pecahan desimal ini, untuk 0,75 kalian tidak boleh menyebut 0,75. Ya, yang benar 0,75 karena 75 ini bukan sebagai puluhan maupun satuan ya. Jadi 0,75 yang benar. Oke. Pak Miftah lanjutkan dengan pecahan senilai ya. Pecahan senilai merupakan pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama. Nilai pecahan akan tetap sama ketika pembilang dan menyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, asalkan bukan 0 ya. Kalian perhatikan ini, ada A per B. A per B ini akan memiliki nilai yang sama apabila A-nya dikali C, B-nya juga dikali C. Bilangan yang sama ini loh. Ya, maka pecahan itu sama. Juga jika dibagi ya, misalkan A per B di sini, A-nya dibagi C, B-nya juga dibagi C ya. Dengan syarat B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka pecahannya juga sama nilainya ya. Baik. Bagaimana contoh pecahan senilai? Kalian lihat soal nomor 1. Tentukan pecahan senilai dari 24/32. Ya, alternatif jawabannya kita akan mencari pecahan yang senilai dengan membagi bilangan yang sama. Ini Pak Miftah mengubah menjadi pecahan yang paling sederhana ini ya, dengan cara mencari FPB. Ya, ini Pak Miftah mencari FPB. Apa ini FPB? Faktor persekutuan terbesar ya dari 24 dan 32. Iya, faktor persekutuan besarnya berapa? 24 dan 32? 8 gitu ya. Maka pembilang maupun penyebutnya Pak Miftah bagi dengan 8 ya. Ini 24 dibagi 8, 32 juga dibagi 8 ya. 24 bagi 8 3, 32 bagi 8 4. Dan dengan demikian Pak Miftah sebutkan, simpulkan bahwa 24/32 itu senilai atau sama dengan 3/4. Oke, bisa ditangkap ya, Nana? Sekarang contoh yang kedua ini. Pertanyaannya begini, apakah 3/5 senilai dengan 21/35? Jelaskan. Untuk bisa menentukan apakah 3/5 senilai dengan 21/35, maka Pak Miftah akan mencari pengali yang sama, baik pembilang dan menyebut, sehingga hasilnya harus ini. Gitu ya. Ya ini sangat mudah, tinggal 3 kali berapa hasilnya 21 gitu ya, atau 21 bagi 3, dan ini 35 bagi 5, berarti kan tinggal kali 7 ya. Artinya Pak Miftah tuliskan di sini 3/5 sama dengan 3 kali 7, yang bawah juga kali 7. Karena dikali pembilang penyebut dengan bilangan yang sama, maka kita bisa menyebutkan bahwa 3/5 ini senilai dengan 21/35. Oke, bisa ditangkap ya.
Baik, Pak Miftah akan lanjutkan ke soal berikutnya, mengurutkan bilangan pecahan. Ya, mengurutkan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan pembilang-pembilangnya. Prinsipnya sama dengan mengurutkan bilangan bulat. Asalkan apa? Penyebutnya sudah sama. Kalian perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Jadi ada dua pecahan ini ya. Ada dua soal ini. Kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil ya. Di pecahan yang pertama ini 4/6, 1/6, 3/6. Kalian lihat penyebutnya dulu ya. Setelah dilihat penyebutnya ini 6, 6, 6. Penyebutnya sudah sama ya. Ini penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal urutkan saja pembilangnya. Lihat pembilangnya. Yang paling kecil adalah 1 kan ini, 1/6. Kemudian yang berikutnya 3/6. Berikutnya 4/6. Ya, jadi urutan yang kecil adalah 1/6, 3/6, dan 4/6. Sekarang bagaimana soal yang kedua ini? Soal yang kedua ini penyebutnya berbeda. Kalian lihat ini penyebutnya 3, 6, dan 2. Maka kita perlu menyamakan penyebut ya. Untuk menyamakan penyebut 2, 3, dan 6, kita bisa menggunakan cara mencari KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 6, dan 2. Berapa KPK dari 3, 6, 2? Masih ingat ya? Bagaimana cara mencari KPK? 3, 6, 2, KPK-nya adalah 6. Sehingga nanti penyebutnya 3 ini kita jadikan 6. Yang 6 gimana, Pak? Yang 6 biarkan saja. Yang 2 ini juga kita jadikan 6. Ya. Untuk pertama dulu ini, 2/3. Penyebutnya kita jadi 6, maka dikalikan 2. Ya kan? Maka pembilang juga harus dikalikan 2. Ya, karena harus senilai kan? Sehingga ini menjadi 4/6. Ya, ini 4/6. 1/6 tetap ya, karena penyebutnya sudah 6. Kemudian ini 1/2 berarti biar jadi 6 kalikan berapa? 3 ya. Pembilangnya juga dikali 3. Sehingga ketemunya 3/. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti urutan kecilnya ini dulu kan, 1/6 dulu. Kemudian yang kedua ini, nulisnya yang ini setengah ya, 1/2. Dan yang terakhir adalah 2/3. Jadi urutannya 1/6. Dari terkecil ya, setengah dan 2/3. Bagaimana ini, sahabat Langga? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya lanjutkan nih, mengurutkan lagi, masih mengurutkan. Cara lain untuk mengurutkan pecahan adalah dengan mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan desimal. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan nilai tempat angka-angka penyusunnya. Jadi, contoh soal yang ini itu adalah ketika pecahannya bentuknya berbeda-beda ini. Ya, kalian disuruh mengurutkan pecahan setengah, 1/4, dan 75% dari yang terkecil. Maka setengah, 1/4, dan 75% ini saya ubah ke bentuk pecahan desimal ya. Untuk yang 1/2 menjadi 0,5. Ya, sepakat ya? Kemudian 1/4 saya ubah jadi 1,25. Yang 75% saya ubah menjadi 0,75. Dengan demikian kalau kita melihat 0,5 itu sama saja 0,50 ya. Sehingga yang paling kecil adalah ini 0,50, setengah kan? Kemudian berikutnya yang ini 0,75 dan yang terakhir adalah 1,25. 1/4. Sehingga urutan kecilnya setengah, 75%, dan 1/4. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan, baik pecahan yang sejenis maupun pecahan yang bentuknya berbeda-beda. Kita ubah ya. Boleh mengubahnya ke persen, boleh mengubahnya ke desimal ini ya. Jadi Pak Minta ini memberikan contoh yang saya ubah ke desimal. Baik, sekarang Pak Minta lanjutkan terkait dengan operasi pada bilangan pecahan. Yang pertama dulu, ini penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Ya, jadi kalau sudah penyebutnya sama, ya sudah tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Ya, asalkan sudah sama penyebutnya.
Tetapi jika penyebut kedua pecahan itu belum sama, ya, maka samakan dulu penyebutnya, ya. Dengan apa? KPK, ya kan? Jadi ini contohnya nih, A per B ditambah C per D. Kan penyebutnya belum sama ini, yang satu B, yang satu D. Maka kita cari KPK dari B dan D, gitu ya. Bisa caranya seperti ini. A kali D, ya, per B kali D, ditambah C kali B per D kali B. Sehingga ketemunya sama dengan A kali D ditambah C kali B per B kali D. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan D juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya, ini contoh penjumlahan bilangan pecahan ini. 3 per 5 ditambah 3, 2 per 5 ditambah 1, 4 per 5. Ya, kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini, yang satu pecahan biasa, yang ini pecahan campuran ya, kita bisa menggunakan sifat pengelompokan ya, sifat pengelompokan. Depan bilangan bulat depannya kita jumlahkan dulu. Ini karena nggak ada, saya tuliskan 0 ya. Ini 3 berarti tambah 3, ini 1 tambah 1. Kemudian yang pecahan ini tak tulis di belakangnya. 3 per 5 tambah 2 per 5 tambah 4 per 5 ya. 0 tambah 3 tambah 1 ketemunya 4. Sini 4. Kemudian karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Berarti 3 tambah 2 tambah 4 ya. 9 per 5. Oke. 9 per 5 adalah pecahan tidak murni ya. Kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 9 per 5. Berarti 9 dibagi 5, 1 ya. 1 kali 5, 5. 5 tambah berapa biar 9? Berarti 4. 1, 4 per 5. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Sehingga tinggal 4 tambah 1 saja. 5, 4 per 5. Oke, contoh yang kedua. Kita lihat. 2 per 3 ditambah 2, 1 per 2 ditambah 5, 3 per 4. Ya, seperti tadi kita kelompokkan dulu. 0 tambah 2 tambah 5 ya, dan tambah ini berarti 2 per 3 tambah 1 per 2 tambah 3 per 4 ya. Karena penyebutnya belum sama nih, 3, 2, 4. Kita cari KPK dari 3, 2, 4 adalah 12 untuk menyamakan penyebut. Berarti yang ini biar jadi 12 kali 4 ya, atas juga kali 4. Temunya 8 di sini. Yang 2 ini biar jadi 12 berarti kali 6. Ini kali 6, ini kali 6. Jadi ini 6 ya. Yang ini berarti kali 3, ini juga atas kali 3. Berarti 9. 8 tambah 6 tambah 9. Oke, ketemunya 23 per 12. Kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 1, 11 per 12. Untuk ngeceknya begini anak, sebenarnya enggak. Ini dikalikan ini dulu. 1 kali 12, 12. 12 tambah 11. Ketemunya ini, 23 per 12. Gitu ya. Dengan demikian hasilnya 7 tambah 1, 8, 8, 11 per 12. Oke, Pak Mita lanjutkan ke pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Ya, jadi kalau penyebutnya sama ya sudah langsung pembilangnya dikurangi saja seperti bilangan bulat biasa ya. Tetapi jika penyebut kedua pecahan itu belum sama, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu seperti tadi penjumlahan ya. Ini BD karena belum sama, kita cari KPK dari B dan D ya, sehingga menjadi A kali D min C kali B per B kali D. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita lihat contohnya, contoh pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, contoh untuk yang penyebutnya sama dulu. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal dikurangkan pembilangnya, gitu ya. 6 dikurangi 4, gitu aja kan, karena penyebutnya sudah sama. 6 kurang 4, 2, 2 per 7, langsung ketemu. Ya. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama, yang nomor 2 ini? 3 per 5 dikurangi 2 per 3. Kita cari KPK dari 5 dan 3, yaitu 15. Maka penyebutnya kita samakan jadi 15. Berarti biar jadi 15, ini kita kali berapa? 3 ya. Atas juga kali 3, ini 9 kan. Ini biar jadi 15 kali 5. Ya kan?
Atas juga kali 5, berarti 10. 10 per 5. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal operasikan pembilangnya. 9 kurangi 10, ya. 9 kurangi 10, negatif 1 ya. Berarti ketemunya negatif 1 per 15. Oke, bagaimana anak-anak seperti Langga? Untuk pengurangan bisa ditangkap ya. Mirip dengan penjumlahan. Asalkan penyebutnya sudah sama, langsung operasikan pembilang. Tapi kalau penyebutnya belum sama, cari KPK-nya dulu. Samakan penyebutnya dulu, baru operasikan pembilang. Oke, sekarang Pak Miftah lanjutkan ke perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang-pembilangnya dan juga mengalihkan penyebut-penyebutnya. Jadi kalau dalam perkalian, A per B kali C per D itu langsung bisa dikalikan ya. Pembilang kali pembilang, A kali C, penyebut dikali penyebut, B kali D. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Artinya, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian, tidak perlu menyamakan penyebut. Langsung saja dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, kita lihat contohnya ini. Contoh nomor 1. 1 per 3 ya, dikali 2 per 15. Ya, berarti dengan penyebutnya nggak sama ini. Sudah, kalau ini perkalian, langsung kalikan pembilang kali pembilang, berarti 1 kali 2 di sini. 3 kali 15 di sini. 1 kali 2 ketemu 2, 3 kali 15 ketemu 45. Oh, berarti 2 per 40. Kalau misalnya ingin disederhanakan, ya disederhanakan. Tapi 2 dan 45 kan nggak ada FEB-nya ya. FEB-nya kan 1 ya. Jadi ini ya sudah yang paling sederhana. Tapi nanti kalau masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan ya. Kemudian contoh yang kedua ini. 1 per 2 dikali 3, 2 per 3. Kalau perkalian seperti ini, karena ini ada pecahan biasa dan pecahan campuran, maka kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ya. Cara mengubahnya bagaimana? Tinggal 3 dikalikan 3, 9. Ya, 9 ditambah 2. Jadi, untuk menemukan 11 ini dari ini dikali ini, 3 kali 3 ditambah 2, 11. Per 3-nya sama. Ya. Sehingga ini menjadi 1 per 2 kali 11 per 3. Ya, pembilang kali pembilang, 11. Penyebut kali penyebut, 2 kali 3, 6. Ya, 11 per 6. Kalau akan dijadikan ke pecahan campuran, ya tinggal 11 bagi 6, 1. Sisanya 5. Ya, 1, 5 per 3. Oke, bagaimana? Nah, seperti Langga, bisa ditangkap ya, perkalian bilangan pecahan. Oke, sekarang lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Ya. Pembagian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan yang dibagi dengan inverse atau kebalikan dari pembagian. Kemudian mengalihkan pembilangnya dan juga mengalihkan penyebut-penyebutnya ya. Jadi A per B dibagi C per D ini bisa kita tulis A per B dikali D per C ya. Jadi kebalikan dari pembaginya ya. Jadi kita bisa mengubah dari pembagian menjadi perkalian dengan cara membalik pembaginya ini ya. A per B kali D per C sehingga sama dengan A kali D per B kali C dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0, C tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, ini pertanyaan menggelitik ini. Mengapa A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikalikan dengan kebalikan dari C dan D? Jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Iya. Jadi pembagian itu kan memang perkalian ya, ya. Pembagian itu bisa dituliskan dengan mengalihkan bilangan yang bagi dengan kebalikannya ya. Kalian bisa menjelaskan ini dengan contoh ya, dengan contoh bilangan. Ya, nanti akan Pak Miftah berikan contoh-contohnya.
Nah, ini contoh pembagian bilangan pecahan ya. Contoh yang pertama dulu ini. 1/4 dibagi 2/3. Maka untuk menyelesaikan ini tinggal kita ubah menjadi perkalian ya. Pembaginya 2/3 ini kita balik ya. Berarti menjadi 1/4 dikali 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini gampang sekali, tinggal pembilang kali pembilang. 1 kali 3 ketemu 3, 4 kali 2 ketemu 8. Sehingga 1/4 dibagi 2/3 itu sama dengan 3/8. Ya. Ini kalau mau diubah ke desimal ya, ini 3/8 itu berapa desimalnya gitu ya. Ya bisa ya, anak-anak bisa pakai apa cara dikalikan dengan kita ubah 8 kali berapa ya, yang hasilnya kalau 100 tidak bisa ya 1000 gitu ya. Kalau 8 kali berapa 1000 kan ketemunya ini 8 kali 125 kan. Nah, karena penyebutnya kali 105, pembilangnya juga kali 125. Ya. 8 kali 125 1000, 3 kali 125 berapa ini? 375. Sehingga ini 3/8 kalau misalnya mau diubah ke desimal menjadi 0,375. Nah, kalau mau jadikan persen, tadi kan ada nih 371/2 ya. Nah, ini bisa ini kalau mau jadikan persen, tinggal dikalikan dengan 100% ya. Tinggal dikalikan 100%. Hasilnya adalah 37,5%. Atau tadi di slide awal Pak Mirta tadi ini bisa ditulis 371/2%. Gitu ya. Sehingga 37,5% itu sama dengan 3/8. Ya, ini Pak Mirta sekalian mengulas bagaimana mengubah ya dari pecahan biasa menjadi bentuk persen maupun bentuk desimal ya. Baik, sekarang contoh pembagian yang kedua. Nih. 3/4 dibagi 1/3/5 ya. Maka kita harus mengubah ini dulu ya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Cara mengubahnya seperti tadi ya, 1 kali 5 ditambah 3, 8 ya. 3/4 dibagi 8/5. Kita ubah jadi perkalian, berarti dibalikkan ya. 3/4 kali 5/8. Pembilang kali pembilang 15, penyebut kali penyebut 32. Jadi 15/30. Ya. Karena ini tidak bisa disederhanakan ya sudah gini aja ya. Jadi kalau misal masih bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Baik. Sekarang Pak Miftah akan memberikan eh, 2 soal ini ya terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan pecahan. Ini soal yang pertama. Ayah membeli 4 potong kawat. Ya, ini ya, ada 4 potong kawat. Panjang setiap potong kawat adalah 1/3/5 meter. Berapa panjang seluruh kawat? Ya, karena ini ada clue-nya 4 potong kawat, tinggal setiap potongnya ini kali 4, gitu kan ya. Sehingga penyelesaiannya adalah panjang 4 potong kawat sama dengan 4 kali panjang sepotong kawat. Berarti 4 dikali 1/3/5. Itu ya. Karena perkalian ya, kita ubah dulu nih menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 5 ditambah 3. 8 kan? 8/5. Hati-hati di sini anak saya berlangga. 4 kali 8/5 itu bukan berarti 4 kali 8, 4 kali 5 ya. Tetapi 4 ini sebagai pembilang. Karena 4 ini bisa kita tuliskan 4/1. Ya, sehingga nanti yang dikalikan 4 hanya pembilangnya saja. Penyebutnya dikalikan 1. Gitu ya.
Jadi 4 kali 8, 32, 1 kali 5, 5. Jadi 32/5. Kita ubah lagi ke pecahan campuran, berarti 2 bagi 5 itu 6, ya, sisanya 6 kali 5, 30, sisanya 2, ya. Berarti 6, 2/5. Jadi panjang seluruh kawat adalah 6, 2/5 meter. Ya, gimana Nak Sobat Langga? Bisa dipahami ya penjelasan Pak Miftah ini? Jadi kalau kalian dihadapkan soal seperti ini, kalian tidak bingung karena kalian sudah tahu cara mengalihkan bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan campuran. Ubah dulu pecahan campuran ke biasa dulu, baru dikalikan. Oke, sekarang soal yang kedua ini. Ibu ingin membagi 6 liter minyak ke dalam beberapa botol. Jika setiap botol mampu memuat 1/2 liter minyak atau 1,5 ini ya, liter minyak, berapa botol yang harus Ibu sediakan? Oke, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Untuk menentukan banyak botol, berarti tinggal kita bagi jumlah minyak dengan apa? Banyak minyak per botol ya. Banyak minyaknya kan ini 6 liter ya. Berarti tinggal 6 dibagi 1,5 liter atau 1/2. Ya. Kalau membagi seperti ini, langkahnya apa tadi ya? Ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Mengubahnya tinggal 1 kali 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. 6 sama aja 6/1 ya. Dibagi 3/2. Jadi bilangan bulat diubah jadi pecahan biasa dan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian kita ubah ke perkalian. Maaf, kan ini. Kita ubah ke perkalian, berarti 6/1 dikali 2/3. Ini dibalik ya. Sehingga 6 kali 2, 12 per 1 kali 3. Ya, 12 dibagi 3, 4. Jadi, Ibu harus menyiapkan sebanyak 4 botol ya, agar bisa membagi 6 liter minyak itu. Dengan setiap botol adalah 1,5 liter. Ya, demikian anak sahabat Erlangga ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Itu dia materi tentang bilangan pecahan untuk jenjang SMP. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Art Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu ya untuk mengikuti dan menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya, anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.